Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah yang memiliki berbagai macam keanekaragaman serta keunikan budaya. Yogyakarta memiliki ciri khas atau keistimewaan tersendiri. Salah satunya terdapat di Desa Wisata Widosari, Kabupaten Kulon Progo. Desa Widosari. Desa ini merupakan sebuah desa yang terletak di Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta. Desa Widosari menyimpan pesona alam yang mengagumkan, terlepas dari adanya perbukitan yang membentang luas di kawasan tersebut. Salah satu keunikan Desa Widosari terdapat pada fenomena alam yang terletak pada puncak bukit Widosari. Dengan pemandangan lembah yang indah, suasana yang sejuk, dan udara yang segar membuat setiap mata tertuju pada keindahannya. Tradisi adat. Salah satu tradisi adat yang ada di desa ini yaitu tradisi Miwiti. Tarian adat. Salah satu tarian adat yang ada di desa ini yaitu tarian angguk. Makanan. Salah satu makanan ciri khas Widosari yaitu enting-enting. Minuman. Salah satu minuman ciri khas Widosari yaitu teh sangrai. Dan peternakan kambing yang bernama Rajenda Farm. Semua itu terangkum dalam sebuah cerita di Desa Wisata Widosari, Yogyakarta. Awal mula dari terbentuknya Desa Wisata Widosari ini sudah berjalan 2,5 tahun yang lalu. Nah, sejarahnya atau historinya seperti ini, bahwa dari kalangan generasi muda, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga kelurahan berkeinginan di Kelurahan Ngargosari ini terbentuk sebuah lembaga desa wisata Ngargosari. Ini terbentuk hampir 2,5 tahun yang lalu. Kenapa dinamakan Widosari? Itu karena ikon itu adalah puncak Widosari. Ikon, makanya kita berikan nama Desa Wisata Widosari Ngargosari. Sebenarnya dalam tanda kutip Widosari itu diambil dari nama batu purba. Nah, kalau Kelurahan Ngargosari itu jelas berbatasan sisi utara itu dengan Kabupaten Magelang. Sisi sebelah barat itu dengan Kelurahan Pagerharjo, sisi timur itu dengan Kelurahan Gerbosari, sisi selatan juga Kelurahan Gerbosari dan Banjarsari. Jadi desa atau Kelurahan Ngargosari ini salah satu kelurahan paling sisi utara di Kabupaten Kulon Progo, karena kami juga dengan sisi utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang.
menikmati alam lereng bukit yang dingin, memberikan kesegaran dan kenikmatan pemandangan hamparan hijau. Tidak nikmat rasanya apabila tidak menyeruput segelas teh sangrai, perpaduan antara teh dan manisnya gula aren. Cukup unik dan penuh sensasi ketika menyeduh dan menikmati teh ini. Minuman teh sangrai sebagai minuman yang cukup ikonik di daerah Widosari dan wajib untuk dinikmati oleh para wisatawan yang datang ke sana. Pekerjaannya saya sehari-hari itu petik teh. Selain petik teh, rumput buat makanan sehari-hari. Saya ambil itu nyangkrit teh. Itu ada teh sangre, ada teh putih, teh olong. Tanaman ya di sini macam-macam tanaman. Ada kolom hijau, ada kopi, ada iga cengkeh, ada telo, ada jagung. Ya itu tanaman teh paling cocok di sini. Soalnya tempatnya itu dingin. Tanaman lainnya itu ada tapi sedikit. Yang paling cocok itu teh. Kalau kering itu sekilo bisa 200, 1 kilo. Harusnya bikinnya lewat itu tungku bawa kayu yang keras agar memiliki cita yang enak. Teh ini merupakan ciri teh Widosari. Bukan hanya minuman, Widosari juga mempunyai makanan yang cukup unik, yaitu enting-enting jahe. Enting-enting jahe banyak digemari masyarakat dari berbagai kalangan. Pembuatan enting-enting jahe akhirnya berkembang menjadi home industry yang ditekuni warga di desa Widosari. Dengan adanya industri enting-enting jahe, setidaknya mampu mengangkat perekonomian para warga. Enting-enting ini termasuk camilan ringan dengan bentuk kotak yang digulung. Dibungkus dengan plastik, lalu dilapis dengan anyaman bambu yang membuat kemasan lebih antik. Ramainya pembeli akan kecocokan camilan satu ini
hingga tetap menjadi primadona oleh-oleh khas Widosari sampai sekarang. Penting-penting ini karena kami ingin menggali potensi lingkungan kita yang ada, termasuk bahan baku itu memang ada di sekitar kita. Untuk yang pertama, yang kedua karena kami ingin membantu pemerintah untuk dalam rangka mengangkat kemiskinan. Karena memang di sini ibu-ibu itu banyak yang nganggur dan sudah 15 tahun yang lalu kami punya ide untuk bikin makanan camilan seperti ini, enting-enting jahe. Karena memang di sini bahan baku melimpah, tenaga kerja juga banyak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga memang kami sebagai perempuan itu kami harus mandiri, harus bisa mencari nafkah sendiri. Ya, di sini memang bahan baku seperti kelapa, jahe itu melimpah, dijual sangat murah. Terus kacang tanah, gula. Kami memang punya ide untuk membuat camilan yang di lingkungan kita belum ada. Jadi kita usaha itu jangan hanya ikut-ikutan, tapi kita harus punya ide sendiri. Misalnya seperti ini, seperti kemasan. Kalau kemasan itu di mana-mana ada, di mana-mana plastik, kardus itu ada. Tapi saya memang sengaja inovasi kemasan itu dengan bambu. Di samping untuk bisa meningkatkan harga bambu, bisa untuk kegiatan ibu-ibu di lingkungan kita. Jadi ini kalau pabrikan tidak ada, jadi ini kerajinan tangan. Sekaligus untuk meningkatkan harga bambu. Enting-enting jahe ini di samping untuk camilan bisa menyehatkan badan. Karena apa? Kandungan jahenya banyak, bisa menambah imun. Jadi enting-enting ini expirednya sampai 4 bulan. Kalau rata-rata per hari itu 250 bungkus. Tapi kalau mungkin karena ini untuk oleh-oleh khas dan alhamdulillah ini enting-enting ini pemasarannya juga sudah sampai antar provinsi. Mungkin sudah sampai Bengkulu, sampai Bali. Di Jogja itu di pusat-pusat oleh-oleh, karena memang ini cocoknya itu pemasarannya di pusat oleh-oleh. Hanya makanan dan minuman khas. Desa Wisata Widosari juga mempunyai acara adat yang rutin dilakukan, yaitu acara adat Wiwiti. Upacara adat Wiwitan dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas keberhasilan panen yang dilakukan oleh para petani. Upacara yang diselenggarakan untuk mengawali masa panen untuk tanaman yang ditanam dalam jumlah banyak, seperti tanaman padi, jagung, dan tembakau. Ritual itu dilakukan sebagai wujud terima kasih dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Tradisi Miwiti penuh dengan nilai kearifan lokal yang telah mendasar oleh masyarakat Jawa, sehingga akan terus dilestarikan atau menjadi budaya yang melekat pada masyarakat Jawa. Hari untuk kegiatan Miwiti itu Sukuwatu Gajah Buto, kurang lebih hari Rebu Pon, kalau tidak ya Jumat Wage. Sehabis Miwiti itu kurang lebih kalau belum bisa waktu panen semua, itu istilahnya ngelekasi. Ngelekasi itu Miwiti, mulai panen walaupun sedikit itu sudah dimulai. Kalau di sini masih banyak orang yang nanam jagung ya ada kegiatan gitu. Tapi sekarang ladang itu sekarang sudah penuh kayu, bukan jagung. Susah sekarang kalau mau makan jagung walaupun ini di pegunungan sudah susah. Jagung itu malah dari kota sekarang itu. Budaya itu baru memulai. Itu memulai direncanakan bareng-bareng. Kalau dulu itu ya ada, Miwiti itu ada, tapi cuma perorangan. Harinya itu enggak bareng, tapi cuma perorangan. Nanti harinya itu cari sendiri-sendiri. Mulai tahun kemarin itu mulai ngangkat budaya yang dulu peninggalan mbah-mbah itu diangkat lagi. Di kampung ini adat yang masih diangkat itu ya pernikahan itu masih ada. Tempat saya itu umatnya majemuk, jadi ya Muslim, ya Katolik. Tapi kebersamaannya bagus sekali kalau ada di sini. Nggak ada memihak itu cuma kamu, ini cuma aku, itu tidak ada. Kegiatan di sini itu baik sekali. Jadi kalau umat Muslim itu baru ke masjid sholat Id, itu yang menjaga itu dari umat Katolik. Tapi berlawanan kalau gereja mengadakan kegiatan dari Muslim yang menjaga kita semua. Sama-sama itu sudah budaya yang kebersamaan ini sudah melekat pada lingkup daerah Ngargosari ini. Rajenda Farm merupakan peternakan kambing yang berdiri sejak tahun 2008 yang berkapasitas 1.500 ekor kambing. Peternakan yang menjadi salah satu wisata alternatif berkonsep wisata edukasi yang representatif. Tidak hanya memiliki koleksi ribuan kambing dan domba budidaya, di lokasi ini juga ada berbagai jenis kambing yang sengaja dipajang layaknya kebun binatang. Salah satu kambing koleksi yang mencuri perhatian wisatawan yakni kambing Sanen. Kambing dengan postur tubuh tinggi besar dengan tanduk panjangnya yang didatangkan langsung dari dataran Swiss. Bukan itu saja, masih ada budaya lainnya, yaitu ada tarian adat yang menjadi salah satu tarian budaya Desa Wisata Widosari, Kulon Progo. Tarian Angguk diperkirakan muncul sejak zaman Belanda sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan setelah panen padi. Saat ini, tarian ini dipergunakan untuk menyambut tamu atau tarian selamat datang di daerah Widosari, Kulon Progo. Untuk tarian Angguk itu sudah dijadikan ikon Kulon Progo, jadi Angguk sebagai ikon tari tradisional Kulon Progo.
khususnya di Kulon Progo setiap ada event-event yang berkenaan dengan pariwisata, untuk menjamu tamu biasanya disajikan tarian angguk. Untuk di Widosari juga setiap kali ada tamu wisata akan dipergelarkan tarian angguk untuk menyambut para tamu. Angguk sendiri ini dulunya sejarahnya itu penari laki-laki, dan semakin kesininya semuanya itu bisa mengikuti tarian angguk dari anak kecil sampai dewasa sampai umum. Jadi semuanya bisa belajar tari angguk. Untuk di Desa Widosari ini ada sanggar namanya Sanggar Dewa Brata. Ini dikhususkan untuk penggiat-penggiat kesenian, khususnya angguk dan tarian-tarian tradisional lainnya.
apresiasi yang alhamdulillah ini menjadi kebanggaan kita. Ini bisa meningkatkan kesejahteraan taraf hidup bagi warga masyarakat. Yang kedua, kita tetap menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, kegotong royongan, kebersamaan antara warga satu dengan warga yang lain itu bisa masih terjalin. Maka dari itu, harapan kami pemerintah sinergisitas atau bentuk kerjasama antara lembaga pemerintahan atau dengan warga masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan Nagosari ini terjalin kebersamaan yang tinggi. Jadi jangan sampai dengan adanya kegiatan pariwisata hanya dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Makanya ini benar-benar harus kita jaga dan kita terapkan kepada warga masyarakat. Dan peran pemerintah sangat mensupport sekali, mendukung sekali, khususnya bagi desa wisata, bagi Pok Darwis, ataupun bagi lembaga-lembaga pemerintahan yang lain untuk saling sinergisitas dengan tujuan harapan kita bisa lebih baik. Seperti alam yang memberikan kesejukan jiwa, begitupun budaya dengan keunikannya, membuat siapapun tertarik kepadanya. Nilai leluhur yang masih dijunjung tinggi, meski generasi terus berganti. Bersinergi dengan kearifan lokal, memperkuat desa hingga kekal.